2021. Karena itu kakak mau nyapa adik-adik. Selamat tahun baru adik-adik. Selamat tahun baru. Kita berjumpa lagi di hari Minggu ini. Kakak ucapin lagi selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Walaupun kita masih beribadah dari rumah di tahun 2021, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Karena itu kami semua mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang merayakan ulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Nah, tema minggu kita hari ini adalah menjadi anak yang peduli. Karena itu, semua adik-adik bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan bernyanyi Martatahuak Manuki. Musik. Martatahuak Manuki di Manogo di minggui. Martatahuak tatahuak koko dungom madak danak sikola minggui. Dungom madak danak sikola minggui. Dungom madak danak sikola minggui. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Baik adik-adik, semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau berdoa. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menghantarkan kami ke tahun yang baru, tahun 2021. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersuka cita kembali di hari ini merayakan kebesaran Tuhan, keluar biasaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami memuji Engkau Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan juga dan menyampaikan doa-doa kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengisi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, siapa lagi yang mau memuji Tuhan? Saya. Tentu di tahun yang baru ini kita wajib dan selalu bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan Yesus. Karena itu semua adik-adik bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, segala puji syukur. Musik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Taurat Tuhan. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah ketiga. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Demikian pembacaan hukum Taurat Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan. Kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Semua adik-adik boleh bangkit berdiri lagi. Kita mau memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Musik. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Semua adik-adik lipat tangan. Kita berdoa memohon pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik duduk kembali. Kita akan membaca epistel atau ayat bulanan di bulan Januari, yaitu dari 1 Korintus 6 ayat 20. Semua adik-adik kita sama-sama membaca 1, 2, 3. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Semua adik-adik lipat tangan, kita akan berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, kakak undang lagi untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Musik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Semua adik-adik, lipat tangan. Kita akan berdoa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Siapa yang sudah tidak sabar dengar-dengaran dengan firman Tuhan? Saya! Semua anak-anak sekolah minggu sudah tidak sabar mendengar firman Tuhan. Karena itu,
kita akan bernyanyi Anak Sekolah Minggu. Musik. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, takut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, syukur bagimu Tuhan yang menyertai memberkati kami, sehingga kami boleh beribadah live, anak-anak dari rumah masing-masing dan dari tempat mereka di mana mereka boleh membuka situs New Kairos pada saat ini. Ya Bapa, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Selalu sehat ya nak, ya adik-adikku. Ya, firman Tuhan hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, yakni Filipi 2 ayat 1 sampai ayat 5. Ang pendeta mau bacakan untuk kita ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, saat ini Amang mau tanya dulu, Pak Pendeta mau tanya dulu. Siapa di antara kita yang bersuka cita pada hari Minggu ini? Siapa adik-adik? Ya, kita bersuka cita karena apa? Tentu ada yang bersuka cita karena Tuhan memberi kesehatan kepadanya pada tahun baru ini. Ya mungkin saat dia ulang tahun, opung, atau mungkin papa, mama, abang, atau adik memberikan hadiah kepadanya. Tapi ada juga yang tidak bersuka cita. Mungkin karena permintaannya tidak dikabulkan. Dia minta sama opung, opungnya bilang gak ada duit. Sama papa, mama juga. Kakak, abang juga. Jadi dia menjadi berkecil hati. Kepada adik-adik, Tuhan akan mengabulkan permohonan kita. Adik-adik sekolah minggu, Rasul Paulus itu bersuka cita, dia bersyukur kepada Tuhan. Tahu adik-adik karena apa? Karena jemaat di Filipi menjadi orang yang baik. Jadi jemaat Filipi itu menjadi orang yang baik sesudah mendengar kabar baik, sesudah mendengar Injil yang disampaikannya. Jumlah mereka makin bertambah banyak. Tapi bukan hanya bertambah banyak, ya kualitas mereka juga menjadi lebih baik. Sebab ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka menjadi anak-anak yang baik.
Oleh karena itu, Paulus mengingatkan mereka agar tetap bersukacita dan percaya pada Yesus meskipun mereka menghadapi tantangan dan pergumulan. Karena Paulus sendiri mengalaminya. Dia sendiri di penjara waktu itu di Filipi. Dia di penjara, terus dia terus bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi adik-adik, saat kita sekarang masih mengalami pandemi COVID-19, kita harus tetap percaya. Kita harus yakin kepada Yesus. Kita harus terus bernyanyi, memuji Tuhan. COVID pasti akan berlalu. Orang-orang yang percaya pada Yesus harus menjadi anak-anak yang baik. Siapa yang baik sama opungnya? Siapa yang baik sama papa dan mamanya? Siapa yang baik sama abang, sama kakaknya? Siapa yang baik di rumahnya? Tentu semua adik-adik adalah adik-adik yang baik di rumah masing-masing ya. Paulus menasihatkan supaya jemaat di Filipi itu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi bagaimana caranya untuk sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan? Gimana caranya? Ini dia. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang ada dalam pikiran Yesus? Apa yang ada dalam perasaan Yesus? Ini dia. Ini yang perlu kita tahu. Dan ini sudah dialami oleh Paulus. Kasih Kristus itulah yang menjadi ukuran bagi adik-adik untuk mengasihi. Kita semua dikasihi oleh Yesus. Yesus mengasihi kita. Dia mau datang dan tinggal bersama kita. Itulah kasih yang sesungguhnya. Jadi siapa yang dikasihi, siapa yang disayangi opungnya, siapa yang dikasihi papa mamanya, siapa yang dikasihi abang kakaknya, siapa yang dikasihi adiknya? Ya tentunya semua adik-adik disayang sama orang tua kita. Kita diingatkan oleh firman Tuhan agar kita saling mengasihi di rumah kita. Di tempat kita bermain dan juga dalam lingkungan di mana kita berada. Yesus itu sangat baik. Yesus itu adalah Tuhan kita. Dia tidak berbuat sesuka hatinya saja. Ada adik-adik yang mau berbuat sesuka hatinya di rumah karena dia si abangan, si kakaan dia suka-sukanya sama adiknya. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Adik kita itu harus tetap kita sayang. Abang, kakak kita juga harus kita sayang. Papa, mama juga harus kita sayang. Opung juga. Ya. Opung juga harus disayang ya. Itu dia. Ya. Kita harus sayang sama mereka. Karena apa? Karena kita adalah adik-adik sekolah minggu yang baik. Yesus mau menjadi manusia. Jadi karena Yesus mau menjadi manusia, Dia hadir bersama dengan kita. Dia mau bersama dengan kita. Jadi Yesus itu yang mau bersama dengan kita itu, Dialah Immanuel. Itulah yang sudah kita rayakan pada saat kita merayakan Natal. Ya. Jadi karena kita sudah merayakan Natal ya, pada bulan Desember yang lalu, meskipun ada yang merayakan Natal secara virtual, dia menyatakan liturginya, terus dia bernyanyi, dia memuji Tuhan. Dengan hari Natal,
Yesus lahir untuk tinggal bersama dengan kita. Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang melepaskan kita dari dosa. Oleh karena itu, kita harus tetap hidup di dalam kasih-Nya. Di dalam kasih Tuhan Yesus. Yesus itu bersedia menderita. Yesus itu mau mati di kayu salib. Hanya untuk menyelamatkan kita. Jadi bagaimana adik-adik? Ya, kita harus menjadi adik-adik sekolah minggu yang rajin belajar. Agar menjadi anak yang pintar. Kita harus menjadi anak yang turut perintah orang tua. Jangan ada yang melawan orang tuanya. Ketika dipanggil orang tuanya, dia bilang, "Entar ma, entar pa." Wah, atau kalau dia lagi disuruh makan, wah ini dia. Padahal kita disuruh makan supaya apa? Supaya kita sehat, supaya kita kenyang. Nah, itu sebagai tanda orang tua kita sayang kepada kita. Jadi karena orang tua kita sayang pada kita, kita dinasehati, kita diingatkan. Jadi Paulus juga mengingatkan jemaat Filipi agar hidup dengan mengutamakan orang lain juga. Tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Jadi anak-anak harus mau berbagi. Berbagi bagaimana? Kalau ada kue, ya jangan makan sendiri dong. Dibagi sama abangnya, dibagi sama kakaknya. Ditawarin sama papa, ditawarin sama mama. Mau enggak? Jangan, ini kue yang enak, ini es yang enak, nggak mau bagi sama yang lain. Padahal Tuhan mengingatkan kita supaya kita mau berbagi, mau rendah hati seorang terhadap yang lain. Jadi kita harus belajar bagaimana Yesus mengasihi kita, agar kita tetap hidup di dalam kasih-Nya. Rajin beribadah, apakah sekarang masih virtual? Ya, kita harus tetap rajin. Rajin berdoa. Mau membantu orang tua, turut perintahnya, agar kita menjadi anak yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus mau hidup bersama dengan kita. Itulah yang membuat kita bersuka cita. Jadi adik-adik sekolah minggu, ya, Dia sudah mau bersama dengan kita. Itulah Immanuel. Jadi kita harus hidup saling mengasihi, sehati sepikir, dan satu tujuan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Yesus selalu mengasihi kita, mengasihi keluarga kita, opung kita, bapak kita, mama kita, abang kita, kakak kita, adik-adik kita, semua dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita nyatakan kasih kita kepada mereka dengan bagaimana? Dengan selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kita berharga di mata Tuhan. Adik-adik yang baik, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyapa kami melalui firman-Mu. Engkau telah mengingatkan kami supaya kami tetap hidup di dalam kasih-Mu. Ya Tuhan, ajarlah kami, adik-adik sekolah minggu, untuk tetap percaya kepada Tuhan, sehingga kami rajin beribadah, rajin berdoa, rajin bernyanyi, dan mau saling membantu. Itulah yang Tuhan inginkan kepada kami. Ya Bapa di sorga, mohon ampun ya Tuhan, bila ada kekurangan kami, bila ada kesalahan kami, kepada adik kami, kepada abang kami, kepada orang tua kami, kepada siapapun juga, ampuni kami Tuhan, beri kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh sehat dalam pertumbuhan iman kami, dan kami tetap dapat
menjaga kesehatan kami, dan dengan demikian Tuhan akan tambahkan berkat-Nya dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang tetap menyertai memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, karena adik-adik tadi sudah mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta Manupak Sihombing, sekarang kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan sambil bernyanyi Rukun Cinta. Musik. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita sudah selesai adik-adik. Kami semua mengucapkan Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Rumah Badak